Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel YouTube Kreator Wonosobo atau Ilhas Suwarji ini. Ya teman-teman, kali ini kita mau pulang ya dari Kedung Pandang, dan ini di depan kita itu langsung disajikan oleh seorang cewek ya. Cewek yang wow. Ya, itu kita perlahan lagi. Lumayan cantik ya, kayaknya sih emang cantik sih dia. Ya, baru aja pertama kali kita berangkat pulang, tapi langsung disajikan dengan seorang cewek yang begitu dengan keindahan ya, dengan keindahan. Ya, ini berarti ya, kita akan mungkin kita akan mendapatkan keindahan-keindahan selanjutnya, dan semoga memang begitu ya. Teman-teman semua, terima kasih masih bersama kita, dan kita sudah mencapai ataupun apa ya istilahnya kita sudah ada di chapter 2 Ceriwis atau cerita riding bersama Ilhas Suwarji. Nah teman-teman, ini kita masih, karena memang satu hari ya dengan chapter yang pertama kemarin, Ceriwis pertama kemarin, maka kita masih bersama dengan Agung atau Ahris Channel. Itu di depan kita ada Agung Hidayat ya, dengan motor yang lumayan pas atau lumayan pantas gitu untuk moto vlog. Nggak seperti kita, karena kita masih memakai motor yang biasa-biasa saja, yang masih ini ya Supra vlog lah namanya ya. Supra X ya 125. Ini sponsor dari Honda kali ya. Ya memang di depan kita juga itu CBR 150 berapa ya? Ya sepertinya itu juga produk dari Honda. Nah kita ke bawah, rencananya sih kita mau mampir-mampir di tempat teman-teman kita yang area Kejajar teman-teman. Kita akan mampir pertama mungkin di rumahnya sahabat kita, sahabat Fatur, yang merupakan seorang programmer dan juga ahli bidang IT. Mungkin selanjutnya nanti setelah di Fatur kita akan berkunjung di tempat kakang kita atau kang mas kita atau kakak kita yang bernama Kang Nadir. Kang Nadir seorang yang mengawali ya istilahnya, mengajari kami bagaimana cara ber-YouTube, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah mendapatkan penghasilan dan sudah beli mobil dia. Ya alhamdulillah sekali. Oke teman-teman semua, ini kita berada di turunan yang dari arah Kedung Pandang ke arah Kejajar, ke arah pasar ya. Pasar ini pasar Kejajar. Pasar Kejajar ini biasanya ramai dan banyak aktivitas. Dan ini kita lihat itu di depan kita itu ada orang yang bawa bendera. Karena apa? Karena di hari ini itu sebenarnya adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2021 atau ulang tahun HUT RI yang ke-76. Oh teman-teman, ini ada apa ini? Waduh, sepertinya ada kecelakaan teman-teman, ada laka. Nah, kecelakaan itu, dan ya untungnya sih tidak apa-apa ya. Untungnya tidak apa-apa, itu hanya terpeleset mungkin, terus nabrak mobil truk yang memang ada terparkir di samping situ. Ya nggak tahu sih ini arah ke atas atau ke bawah juga nggak tahu. Hanya barang-barang bawaannya yang terjungkal, dan itu pengendaranya mungkin agak sakit di bagian kaki. Yang memang harus hati-hati ya teman-teman semua, bagi para rider semuanya harus hati-hati saat berkendara, jaga keselamatan gitu ya. Oke teman-teman, karena kita nggak tahu tempatnya, jalannya ya, maka kita biarkan Agung berada di depan kita. Kita itu masuk area pasar nih teman-teman, itu PDD Pasar Kejajar. Nah pasar ini nanti kalau sudah masuk itu akan melewati sebuah jalan yang masuk ke desa mana ya, punyanya Fatur ya, lupa aku. Mohon maaf teman-teman, lupa nama desanya itu apa. Serang Kejajar. Nah ini kita melewati jalan yang arah masuk desa, dan rumahnya Fatur tidak jauh dari daerah sini. Apakah ini? Sepertinya bukan, masih sana lagi Agung. Ayo kita ke depan lagi. Apakah ini? Bukan, karena memang rumahnya Fatur itu ada di bawah jalan ya teman-teman, di bawah jalan.
Nah, ini adalah rumah Fatur. Langsung skip saja dari Fatur, kita ya skip saja lah ya, karena memang di Fatur itu kita nggak ngapa-ngapain sih ya, cuman bertamu gitu, terus ngopi, terus sama itu buat mie instan, itu kita makan mie plus nasi gitu ya, biasalah anak-anak kos-kosan kayak gitu ya. Apalagi ini sedang bertamu dan memang Fatur belum ada ini ya, belum ada istrinya, jadi memang nggak masak. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita untuk mengunjungi salah seorang kakak kita yang bernama Kang Nadir. Kang Nadir punya channel apa ya, channelnya itu banyak sih punyanya Kang Nadir. Salah satunya itu ada, kalau di TikTok itu Plungnyut ya, yang nggak tahu sih artinya apa, dan itu channelnya berisi tentang mancing teman-teman. Langsung saja ditilik, nanti akan kita sajikan di sini ya. Nama channelnya bisa kalian tilik-tilik lah, lihat aja channelnya itu kayak apa isinya. Rumahnya Kang Nadir tak jauh dari jalan raya, berarti daerah sini. Nah ini kita ke berhenti di sini, terus ke kanan itu sudah masuk rumahnya Kang Nadir. Langsung saja Kang Nadir akan kita temui. Siap-siap ya Kang Nadir. Oke, kita parkirkan di situ dan kita menunggu Agung sebentar, dan Agung parkir juga di situ. Lalu kita ke kiri karena memang ini rumahnya mertuanya Kang Nadir ya, dari sini terus kita akan ke bawah. Nah, di sela-sela ini ada rumahnya Kang Nana atau Kang Nadir. Ya, kita ketok-ketok pintunya, apakah ada orang? Ya 1 2 3. Oke, ada. Nah, ini dia orangnya. Oke teman-teman, kita mampir dulu di Kang Nadir. Kita skip juga di dalamnya ya, dan kita langsung mau pulang. Ini sudah malam. Tadi itu di Kang Nadir kita diberi bakso. Baik sekali ya, memang Fatur Kang Nadir ya baik-baik juga sama kita. Dan karena memang lama di Kang Nadir sampai malam nih teman-teman, dan di malam hari itu biasanya kalau dari arah Kejajar ke bawah atau ke arah Wonosobo, dari Kejajar ke Wonosobo itu selalu selalu diselimuti oleh kabut ya, kabut yang kadang tebal kadang tidak tebal. Nah makanya ini kita bisa lihat itu kabutnya agak lumayan tebal ya, tapi masih lumayan bisa kita lihat orangnya ada di depan. Hanya saja memang karena kita kameranya ini nggak masuk untuk yang gelap-gelap gitu ya. Nah itu di tempat terang aja kita bisa lihat kabutnya seperti apa, agak sedikit lebat gitu ya teman-teman. Karena mungkin nanti ini agak gelap-gelapan, maka kita akan sajikan saja, kita akan ceritakan tentang motivasi hidup atau motivasi bagaimana cara kita agar bisa cepat kaya, menurut dari buku karya Napoleon Hill yang berjudul apa ya, Think and Grow Rich. Nah itu akan kita sajikan di sini. Setelah ini kita akan bacakan ya, daripada kita lihat tuh kalau misalkan hanya kayak gini kan akan gelap-gelapan seperti itu ya, kalian hanya lihat seperti itu. Maka kalau misalkan biar tidak terlalu mubazir ya, akan kita sajikan untuk kita bacakan bagaimana tips-tips untuk bisa menjadi atau cara untuk cepat kaya menurut Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich. Prinsip-prinsip penting yang perlu diingat dari Think and Grow Rich. Mari kita sama-sama simak ulasan berikut ini teman-teman. Yang pertama ada keinginan yang membara atau tujuan atau keinginan untuk mengubah hidup menjadi lebih sukses. Bagi siapapun yang ingin sukses, penting memiliki keinginan yang terbaik atau setidaknya keinginan yang lebih baik dibandingkan kondisi kamu yang saat ini. Tanpa adanya keinginan dalam hidup, maka tidak akan ada yang namanya motivasi atau ulasan atau alasan untuk bertindak. Keinginan sederhana tidak akan menghasilkan apapun. Apa yang dibutuhkan adalah keinginan membara yang kuat untuk suatu hal yang akan menimbulkan aksi nyata dan memberikan hasil yang nyata pula. Demi terwujudnya kesuksesan nyata, sebuah keinginan adalah hal mutlak. Bila kamu lebih fokus pada kekurangan yang ada, maka kamu akan lebih menarik kekurangan itu secara tidak sadar ke dalam hidupmu. Oleh karena itu,
sangat penting untuk terus berpikir positif. Ketika kamu fokus pada keinginan, kamu dikonsumsi oleh perasaan memiliki benda atau hal tersebut, seakan-akan kamu sudah memiliki gambaran sebagaimana rasanya memiliki hal-hal yang kamu inginkan dalam hidupmu. Keinginan inilah yang menggiringmu untuk melakukan aksi yang memberikan hasil dan juga mendorongmu keluar dari zona nyaman, karena ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu tidak akan diam saja gitu tanpa melakukan apapun. Yang kedua adalah keyakinan yang mutlak. Ketika sebuah keinginan terbendung dan menarik emosi kita, maka akan timbul dari dalam keyakinan kita sendiri. Demi terwujudnya keyakinan, kamu harus memiliki keyakinan bahwa mimpi-mimpimu akan menjadi nyata. Kalau kata Agnes Monica itu, ketika sudah yakin, punya impian, believe atau yakin akan impian itu bisa tercapai, dan juga take action atau ambil aksi nyata. Jika kamu merasa sulit untuk memiliki keyakinan, ulangi kata-kata penegasan di bawah ini, bahwa semua keinginanmu pasti terwujud. Ulangi, semua keinginanmu pasti terwujud. Ulangi lagi, semua keinginanmu pasti terwujud. Jika kamu saja bisa mengulang-ulang sesuatu, maka tindakan ini akan terdengar nyata, dan sangat mungkin bahwa ide itu akan terwujud gitu. Oke, yang ketiga, meyakini diri sendiri. Believe, yakin pada diri kita sendiri. Tidak ada satupun alasan yang membuat kita tidak percaya pada keinginan atau mimpi-mimpi kita sendiri. Setiap kita menginginkan sesuatu, kita harus selalu percaya pada diri kita bahwa kita bisa mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Yang keempat adalah pengetahuan khusus. Pengetahuan khusus di sini adalah, jika kamu memperoleh ilmu pengetahuan menjamin sebuah kesuksesan, profesor-profesor di dunia ini akan jadi orang-orang yang terkaya di dunia. Namun, sangat disayangkan, fakta yang ada di lapangan sangat jauh dari itu semua. Hanya dengan memiliki pengetahuan tidak akan membuat orang cerdas atau sukses secara finansial. Hal ini terbukti dari fakta bahwa informasi sekarang ini tersedia di mana saja dan bagi siapapun. Yang dimaksud di sini adalah bahwa kita harus mempunyai pengetahuan khusus. Artinya kita sudah melakukan, kita mencoba dan terus mencoba sampai kita benar-benar bisa merasakannya. Maka dari itu kita akan mencapai sebuah pengetahuan yang khusus yang kita alami sendiri. Yang kelima ada imajinasi. Imajinasi, kata Albert Einstein itu, imagination is more important than the knowledge. Atau imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Karena apa? Karena di sini apa yang kita imajinasikan itu akan memungkinkan kita untuk memvisualisasinya menjadi lebih baik lagi, dan juga membuat keyakinan kita akan bertambah. Yang keenam adalah rencana yang terorganisir. Rencana yang terorganisir di sini disebutkan bahwa sebaiknya kita menuliskan keinginan-keinginan kita dalam sebuah buku khusus, yaitu buku yang berisi apa-apa saja impian-impian kita dan apa-apa saja yang kita benar-benar inginkan. Yang ketujuh adalah membuat keputusan atau tindakan. Keputusan di sini artinya adalah keputusan yang tegas atau tindakan yang nyata untuk membuat apa yang kita inginkan itu menjadi nyata. Artinya take action, ambil sebuah aksi nyata untuk mencoba atau menggapai keinginan-keinginan atau cita-cita kita. Yang kedelapan adalah gigih. Gigih adalah apabila kita gagal, maka kita bisa mengulanginya lagi. Trial and error ya. Walaupun kadang ada error, maka kita harus trial lagi. Kita harus mencobanya lagi sampai kita terbiasa, mungkin mengalami kegagalan dan akhirnya kita mencapai impian yang kita harapkan itu menjadi nyata. Yang kesembilan adalah kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran adalah artinya kita bisa menambah pemikiran-pemikiran yang ada dengan cara apa? Dengan cara membuat circle kita atau lingkungan sekitar kita itu bersama dengan orang-orang yang berpikiran yang sama, berpikiran sukses begitu. Yang ke-10 adalah transmutasi. Yang dimaksud di sini cara kita agar cepat kaya adalah mempunyai aura ataupun wibawa yang bisa menarik dan dipandang, mempunyai aura yang memang energi yang memang bisa membuat orang itu tertarik kepada kita. Biasanya ini berhubungan dengan seks, tapi di sini artinya adalah performa ataupun aura ataupun wibawa. Yang ke-11 adalah pikiran bawah sadar.
pikiran bawah sadar itu bekerja lebih banyak daripada pikiran sadar kita. Maka dari itu pentingnya afirmasi, visualisasi, dan juga pengucapan kita berpikir positif, berkata positif, bertindak positif, maka itu akan membuat alam bawah sadar kita menjadi lebih baik lagi. Kalau alam bawah sadar ini biasanya dituliskan itu tujuan-tujuan hidup kita atau impian-impian kita dituliskan dalam kertas itu, kemudian dibaca ketika kita akan tidur dan juga tiap kita bangun dari tidur. Yang ke-12 adalah otak. Pentingnya menjaga kreativitas dan juga imajinasi itu melalui visualisasi yang ada di otak. Maka dari itu kita baiknya adalah memaksimalkan menstimulasi otak kita dengan cara berpikir kreatif dan juga menambah makanan-makanan yang bisa membuat otak kita semakin bagus. Dan yang terakhir atau yang ke-13 adalah indera keenam. Indera keenam di sini maksudnya adalah intuisi atau firasat. Indera keenam ini akan menjadi lebih mendalam atau besar ketika kamu mulai meditasi, berdoa, dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu bisa dilakukan dengan cara berzikir, meditasi, berdoa, dan seperti itu. Pikiran bawah sadar berhubungan dengan kebijaksanaan tak terbatas dari alam semesta atau Tuhan, kekuatan yang lebih besar dari manusia. Ketika kita mendengarkan alam bawah sadar kita yang dialihkan ke alam semesta, kita memperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya menghindari kita. Jawaban-jawaban ini mungkin datang dari firasat yang tidak bisa kita abaikan. Maksudnya adalah dengan kita bermeditasi, sering berzikir itu, maka kita akan terbawa dengan aura-aura yang positif di alam sekitar, di lingkungan kita, dan itu akan membuat tindakan-tindakan kita juga akan jadi lebih positif lagi. Itulah apa yang ada dalam kandungan buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill, cara cepat agar kita bisa lebih kaya lagi atau lebih sukses. Nah teman-teman, mungkin itu kutipannya, dan ini sudah sampai di sekitar kota Wonosobo. Kita ada di depan kantor DPRD dan sebentar lagi kita akan masuk di alun-alun. Nah ini alun-alun Wonosobo, kita mengitarinya, kita lewat sini, kita akan belok kanan karena kita menuju Gondang, Watu Malang ya. Nah ini kita belok kanan terus lurus terus saja. Nanti memang di alun-alun ini biasanya agak sedikit ramai kalau tiap malam, apalagi malam minggu, tetapi karena memang PPKM sehingga rasa keramaian itu menjadi lebih sedikit atau lebih sepi ya sekarang ya maksudnya. Nah Wonosobo karena dingin, maka jangan lupa ketika kalian berkendara gunakan jaket ya, karena biar hangat tubuh kalian. Dan setelah berkendara juga mungkin bisa menyediakan minuman jahe yang tersedia di toko-toko terdekat kalian ataupun kalian bisa membuat sendiri dengan cara menumbuk jahe ya, kemudian digodok dengan air panas. Nah kita menuju Agung. Nah itu Agung sudah berhenti di situ, ternyata lewat jalur lain teman-teman. Terima kasih, ini sudah sampai di Agung dan ini kita foto dulu ya. Nah teman-teman, karena sudah selesai misi kita, maka kita nggak ada misi ya. Maka dari itu teman-teman, karena kita memang belum ada misi, silahkan bagi kalian yang punya challenge atau punya misi apapun untuk kita, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu nanti akan kita challenge ya, akan kita lakukan challenge tersebut dan kita akan buatkan kontennya. Nah teman-teman, ini karena memang sudah malam, maka kita langsung pulangnya menuju ke rumahnya Agung. Dan karena di Gondang ya, kita lewat area Mangli. Mangli itu adalah salah satu sumber mata air yang digunakan untuk pabrik aqua yang ada di Kabupaten Wonosobo. Nah ini kita minta agar Agung ada di depan kita, supaya apa? Karena kalau kita di depan itu kita nggak lihat tuh depannya kayak apa ya. Nah maka dari itu Agung diminta oleh kita untuk ada di depan sebagai penunjuk jalan juga, agar ada agak terang begitu. Ya teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menonton baik di Ceriwis 1 maupun Ceriwis yang kedua ini. Baiknya kalau kalian bisa subscribe,
like dan komentarnya itu berisi kritik, saran mungkin atau apapun. Yang jelas kalau misalkan kalian punya challenge atau misi untuk kita juga bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa pencet tuh tombol loncengnya biar biar tidak tertinggal kalau kita upload video-video selanjutnya. Itu teman-teman. Agak canggung sepertinya memang ya, karena masih seperti ini, dipaksa untuk ceriwis ya, dipaksa untuk cerewet. Tapi sebenarnya aku ini orangnya introvert. Bukan deh, enggak, aku orangnya ekstrovert kok. Jadi emang suka ngoceh gitu ya di depan umum apalagi. Nah Agung, kita ucapkan terima kasih lah kepada Agung, karena memang Agung yang sudah membuat kita membuat konten-konten seperti ini. Ada baiknya juga nanti kita saling support untuk Agung, untuk teman-teman YouTuber di Kabupaten Wonosobo. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini memang agak sulit, tetapi ya kenapa tidak gitu kan. Kita harus tetap semangat bro, kita harus tetap semangat, mbak-mbaknya juga. Dan untuk orang yang ada di sana yang memang sudah mencintai saya, menyayangi saya, terima kasih. Untuk kalian juga semuanya terima kasih. Pokoknya apapun yang kalian berikan, apapun yang kalian lakukan, sebisa mungkin lakukanlah dengan cara yang positif. Karena apa? Karena dimulai dari pemikiran yang positif akan menimbulkan perkataan-perkataan yang positif. Dari perkataan yang positif akan menimbulkan tindakan-tindakan yang positif. Dari tindakan yang positif akan menimbulkan karakter yang positif. Dari karakter akan menimbulkan nasib yang positif, nasib yang lebih baik lagi. Terima kasih karena kita sudah sampai rumahnya Agung. Maka kita akan istirahat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.